Bang, apakah real time tinggi ini membuat video kita direkomendasikan oleh YouTube? Terus, apakah view yang banyak itu membuat gaji kita di YouTube ini semakin tinggi? Jawabannya adalah tidak, tidak ada hubungannya. Mau viewmu banyak, mau viewmu sedikit, tidak ada hubungannya dengan berapa jumlah gajimu. Ada yang view-nya 100 bisa dapat 50.000, ada yang view-nya 10.000 cuma dapat 2.000. Apa ini penyebabnya dan bagaimana? Ini nanti akan kita bahas tuntas biar nggak gagal paham ya, biar nggak gagal paham, biar nggak insan tutor aja diserang. Yang nyerang siapa, Bang? Biasanya yang nyerang adalah guru-guru YouTube yang merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling pandai, flexing sana, flexing sini, diundang YouTube ke Inggris, ke Singapura, ke Belanda, ke planet Mars dan segala macam. Jadi sudah kelihatan setelah berhasil meyakinkan teman-teman dengan flexingnya dia, maka nanti judulnya akan dibuat bocoran dari karyawan YouTube, bocoran dari orang dalam YouTube. Kontol, emang YouTube bocor kapan? Algoritma ini bocor kapan? Hah? Yang ada yang ngomong kayak gini bocor halus sebenarnya. Nggak ada itu. Sudah sering saya bilang, YouTube ini kayak resep KFC itu loh, tidak pernah didaftarkan. Karena kalau didaftarkan, merek dagangnya iya didaftarkan. KFC. Merek dagangnya iya didaftarkan. Coca-Cola. Tapi untuk ingredient atau komposisinya, termasuk algoritma YouTube ini tadi, komposisinya gimana dan bagaimana, tidak ada satu orang pun yang tahu. Itu rahasia terbesar perusahaan. Jadi kalau ada bocoran dari YouTube, algoritma seperti ini, bocoran algoritma YouTube, bocoran seperti ini, dan kalian tertarik dengan flexingnya sana sini, diundang ke Singapura, diundang ke Inggris, kayak ke planet Mars, kayak segala macam, ujung-ujungnya apa? Bajingan juga sama. Ya, sama kayak insan tutor, bajingan juga kalau menganggap mereka bajingan. Karena insan tutor dari dulu dianggap sesat aja. Lebih dari sesat, bangsat. Orang satu Indonesia pernah saya tipu dengan perusahaan multi level marketing yang saya bawa dari Malaysia kok. Cuma kita di sini tempat berkumpulnya apa? Pembelajaran. Kita belajar bersama berdasarkan pengalaman yang saya dapat. Bukan memposisikan teman-teman itu sebagai murid, dia yang paling pinter. Secara nggak langsung menganggap kalian itu masih tolol, gampang dikibulin. Paham? Nggak paham, Bang. Masuk kelas sono. Masuk kelas sono. Ya. Masuk kelas saja. Setelah itu banyak kok yang kena 3,5 juta, 7,5 juta. Tapi ya itu sebenarnya nggak salah. Sekali lagi, saya juga tidak menyalahkan. Karena mereka buka kelas, itu tujuannya untuk apa? Untuk mencari duit. Lah sekarang teman-teman itu menjadi konten kreator YouTube, tujuannya apa? Mencari duit juga. Jadi sama-sama mencari duit. Sudahlah, ini dunia abal-abal, dunia tipu-tipu, dunia konten kreator ini. Ya nggak usah serang menyerang. Insan tutor tidak pernah menyerang orang lain. Tapi kalau insan tutor disenggol, diserang, tak tungkak cangkemmu, nggak peduli juga. Kita sama-sama tahu kok. Biar pemula juga makin cerdas, terjun di dunia konten kreator ini mencari duit. Ya memang dunia itu isinya kayak gini, lawak, termasuk YouTube sendiri. Melindungi eksistensi bisnisnya. Sama dengan TikTok juga. TikTok pun seperti itu. Ya algoritma udah enggak karu-karuan. Yang perkiraan sebuah channel itu menguntungkan TikTok, ya itu terus saja di-push. Tapi kalau sudah merugikan, ya sudah, stagnan. Di YouTube pun seperti itu, bos. Pertanyaan saya, jika seekor lalat masuk ke dalam kopi, yang dibuang lalatnya apa kopinya? Kopinya dibuang. Ada 3 ekor lalat masuk ke dalam gelas kopimu, ya 3 ekor lalat. Yang dibuang kopinya apa lalatnya? Kopinya yang dibuang, bos. Tapi kalau seekor lalat masuk ke dalam madu, 5 biji misalnya, lebih banyak kan? Itu yang dibuang madunya apa? Lalatnya. Lalatnya. Artinya apa, bos? Artinya adalah kalau kamu tidak menguntungkan bagi dia, ya, kamu tidak menguntungkan bagi dia, kalian akan dibuang begitu saja. Tetapi selama kamu masih menguntungkan bagi dia sebesar apapun kesalahanmu, masih termaafkan. Sama dengan madu itu tadi, menguntungkan bagi kamu. Lalatnya yang dibuang.
Ya, bisa dimengerti ya? Oke, kita kembali ke pembahasan yang menyebabkan videomu direkomendasikan oleh YouTube itu apa? Sebenarnya yang menyebabkan videomu direkomendasikan ke YouTube ini bukan masalah watch time, bukan masalah real time. Hah? Bukan masalah itu. Kalau ada sebagian guru YouTube yang bilang yang membuat videomu banyak direkomendasikan itu adalah watch time. Watch time itu apa bang? Ini saya jelaskan, dengerin telingamu supaya agak pandai sedikit lah ya. Pura-pura pandai lah, coba instan tutor. Yang kemarin dianggap bodoh-bodoh aja. Ini dengarkan telingamu ya. Watch time itu adalah bukan banyaknya penonton ya. Seberapa panjang videomu ditonton oleh penonton. Jadi batuk bos. Batuk Pak Haji? Enggak. Jadi bos, jika videomu durasinya 8 menit, ditonton 5 menit atau 6 menit, itu watch time-nya tinggi. Apakah itu salah satu penyebab videomu direkomendasikan? Jawabannya iya, salah satu. Ya, karena rekomendasi ini milik penonton, bukan milik konten kreator. Jadi kalau ada yang bilang watch time yang tinggi itu membuat videomu direkomendasikan lebih banyak ke YouTube, itu bocor halus. Itu hanya salah satu sinyal ya supaya videomu dianggap bagus. Dengan watch time yang tinggi, dengan watch time yang panjang, videomu 8 menit ditonton 6 menit, gak ada video 8 menit ditonton 8 menit, gak ada cerita. Ya, gak ada cerita. Video 8 menit ditonton full durasi semua saja, itu watch time-mu cuma 6 menit, gak sampai kok bos. 5 menit itu udah hebat. Kamu punya video ditonton 100 orang nih, pada 100 orang ini nonton semua 8 menitan. Itu di sistem tidak terbaca videomu durasi tonton rata-rata 8 menit, paling 5 menit bos. Bisa separuhnya, itu sudah bagus. Dan itu menjadi indikator salah satunya videomu dianggap bagus oleh sistem. Pinter ya, agak-agak pinter, bukan agak-agak pinter, pura-pura pinter deh. Tapi ini serius, ya. Jadi kalau ada yang bilang guru YouTube ya super pinter, yang menganggap kalian muridnya, terus bilang bukan real time yang membuat videomu direkomendasikan. Ini benar sebenarnya. Tapi kalau watch time salah satunya yang membuat videomu direkomendasikan oleh YouTube, ini longor lagi. Ya. Coba kalau ketemu kamu minta maaf dulu. Mas, minta maaf ya, saya ketok jidatnya pakai ini, pakai HP. Itu bunyinya pasti kopong. Yang seharusnya tuk tuk tuk, bunyinya teng 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 gitu. Kalau nggak gitu buk buk buk. Kenapa? Otaknya isi pembalut. Bisa dimengerti? Oke, ya. Watch time itu salah satu penyebab videomu direkomendasikan oleh YouTube. Bukan itu saja, banyak sekali sinyal-sinyal yang diterima oleh sistem supaya videomu direkomendasikan kemana. Oke? Nah, karena sekali lagi ya, algoritma itu milik penonton. Sebelum nonton videomu, penonton nonton videonya siapa? Setelah nonton videomu, penontonmu nonton videonya siapa? Nah, itu akan membentuk algoritma. Tapi kalau hanya watch time, terus menganggap tutorial lain itu tolol, ini bukan tolol lagi nih, idiot nih kayaknya guru YouTube nih. Ketemu sampluk cengle. Pakai apa? Pakai laptop nggak masalah. Laptop saya harga 24 juta, sampluk nih dasi. Kadang-kadang ya. Terus apa lagi yang menyebabkan, apakah jumlah view ya? Jumlah view. Ini kok marah-marah? Saya nggak marah-marah, menjelaskan kepada orang yang tolol. Kalau yang merasa pinter dan mampu mengambil hal positif dari apa yang saya sampaikan, itu bagus. Itu bagus. Tapi kalau orang tolol ini memang butuh ditempeleng baru sadar dia. Nggak sadar juga ya, orang idiot ditempeleng bolak-balik ya tetap aja bakalan begitu. Nggak sadar-sadar. Terus ada yang bilang view-nya tinggi 10.000, 20.000. Bangga dengan view-nya. Subscriber baru 20.000, view-nya melebihi jumlah subscribernya, apa otomatis itu akan gajian tiap bulan? Jawabannya tidak. Kenapa? Jumlah view
ya yang ada di sistemmu, yang ada di YouTube Studiomu, yang sudah terbaca oleh sistem, itu tidak mempengaruhi jumlah AdSense yang teman-teman dapat. Kenapa? Videomu 8 menit, ya, ditonton cuma 1 menit. Setelah itu penontonnya 1000. Coba lihat durasi tonton rata-ratanya berapa? 30 detik. Kira-kira 30 detik itu tampil iklan paling 1. Itu pun kalau tampil. Berarti kan sama dengan video short. Kadang tampil, kadang tidak. Ya, dan itu kalau videomu itu ditonton 1 menit, di atas 30 detik lah. Itu sudah dihitung, bos. Sudah dihitung jumlah penontonmu, sudah dihitung view. Koreksi kalau salah ya, 30 detik atau 1 menit. Intinya gini, ambil positifnya saja lah. Seandainya videomu itu sudah ditonton 1 menit, itu masuk view. Tapi durasi videomu 8 menit. Iklannya kira-kira muncul nggak? Hah? Kadang-kadang iklan itu munculnya di paling belakang, apalagi videomu 7 menit. Iklan cuma 1, muncul di paling belakang. Setelah penontonmu nontonnya cuma 5 menit, iklanmu muncul nggak? Enggak, tapi itu sudah dihitung view. Tapi kalau yang menyebabkan AdSense-mu itu tinggi dalam satu video itu, watch time-mu panjang. Ya, dalam satu video tersebut, itu iklannya tampil beberapa kali. Di pertama, walaupun sudah di-skip, itu sudah dihitung. Ya, iklan itu kan nggak bisa di-skip sebelum 3 detik, toh. Nah, itu walaupun kamu skip, itu sudah dihitung, bos. Sudah dihitung. Walaupun kecil, ya memang kecil. Bisa dimengerti? Enggak, Bang, ya sudahlah, belajar, masuk kelas sana. Hah, kamu udah miskin, masuk kelas tambah miskin. Kadang-kadang ya. Oke ya, jadi makanya view tinggi itu tidak secara otomatis AdSense-mu tinggi. Tetapi view lebih rendah, kalau watch time-mu tinggi, videomu ditonton, video 8 menit ditonton 7 menit. Nah, nanti ketemu di sistem rata-rata durasi tonton 4 menit. Itu lebih bagus. Iklannya yang tampil sudah banyak. Kok tumben ya sekarang saya nggak tahu lah ya, lagi agak pintar sedikit ya. Ya kadang-kadang memang harus keluar. Ya, yang ngomong ini sebenarnya merasa dirinya wah sarjana, flexing sana, flexing sini. Bangor. Saya berani jamin kok pendidik kamu tidak lebih tinggi daripada saya. Tapi saya pernah ini. Instant Tutor ngemis super tank. Matamu di setiap videomu, di setiap videonya Instant Tutor ada nggak? Jangan lupa like, komen, dan share. Ada nggak di setiap videonya Instant Tutor? Dari pertama nge-YouTube sampai sekarang, jangan lupa like, komen, dan share. Pernah dengar kata-kata itu dari Instant Tutor? Kecuali barusan tadi? Nggak ada. Lah mereka ya tonton biar semuanya makin pintar, like, komen, dan share juga di sosial media. Ngomong Instant Tutor ngemis super tank. Aduh. Mejone sampai gede-gede aku ya. Ini ada kucing ya. Ngomong Instant Tutor ngemis super tank, padahal dia omongannya seperti itu, bos. Jangan lupa like, komen, dan share. Ada kucing. Aku udah gede-gede aja ini sebenarnya. Hah? Sebenarnya otak tungkat cangkemnya jadi. Dia yang ngemis subscriber, Instant Tutor yang jadi korban. Sudah bisa dimengerti ya? Jadi view tinggi, poinnya view tinggi atau penonton banyak itu tidak serta-merta membuat AdSense-mu tinggi. Ya, tetapi kalau watch time panjang, ada kemungkinan banyak iklanmu yang akan tampil di sana, dan itu banyak iklanmu tampil di sana. Tapi itu juga bukan satu-satunya bahwa videomu direkomendasikan oleh YouTube. Nggak di TikTok, nggak di YouTube, semuanya mau jadi suhu YouTube. Kan sudah tahu. Yang namanya konten tutorial, ini view-nya ya segitu-gitu aja. Kenapa? Yang nonton ini channel ABC, semuanya ngumpul di situ. Nggak satu tema. Penontonnya itu nggak satu tema, bos. Dan sering nge-share juga video-video teman-teman yang
memberikan super thank, memberikan super chat, memberikan super stiker. Artinya apa? Berbagi rekomendasi dengan YouTuber pemula. Teman-teman memberikan super thank 100.000 ke channel tutorial yang besar, merasa guru YouTube. Channelmu di-share nggak di tab komunitas? Enggak, longor, cuma 100.000. Untuk di-share di tab komunitas, YouTuber besar itu ada tarifnya, bos. Sekali share 400.000 di tab komunitas. Makanya mereka sering bilang, share di tab komunitas itu merusak channel. Suasu. Dia bilang seperti itu, kenapa? Di Insan Tutor 20.000 di share di tab komunitas. Di Belian Tutorial 20.000 di share di tab komunitas. Lah di tempat dia 300.000, 400.000, paling murah 250.000. Kenapa? Supaya Insan Tutor kalian nggak memberikan super thank lagi ke Insan Tutor, ke Belian Tutorial. Tapi kenapa? Minta di share di tempatnya dia 250.000. Kalau subscribernya dia di atas 1,5 juta, itu bayar, bos. Ada yang minta 5 juta untuk di share di tab komunitasnya, paham? Seharusnya teman-teman ini pinter loh mendengar kata-kata. Teman-teman tahu nggak? Orang belajar psikologis ya nggak perlu lah. Tapi saya ingatkan saja lah ya. Orang yang kalem, ngomongnya tertata, pelan, kelihatan perfect, itu manipulatif. Ujung-ujungnya kalian yang bakalan digaruk. Asu, kalau bahasa Jawanya, manipulatif. Tapi kalau orang kayak Insan Tutor, ya memang orangnya kayak gini. Salah, benar. Salah saya ingetin. Salah ngeyel, tungkak cangkeme. Selesai urusan, ngapain sih? Kok nggak punya perasaan sekali sejak kapan? Memikirkan perasaan orang lain menjadi tanggung jawab saya. Nggak ada urusan, bodoh amat. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.